Pemirsa, jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat dalam 1 dekade terakhir. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak di Indonesia meningkat drastis dan berdasarkan data dari Changing Diabetes in Children (CDIC), tercatat hingga April 2025 sebanyak 1.948 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1 atau naik 7 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Halo semua, perkenalkan nama saya Marcella Julianti Olivia Panjaitan dari NIM 220 kelas 2D Program Studi Farmasi Klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara stres oksidatif, peran antioksidan, dan penyakit diabetes mellitus. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit ketika kadar gula darah terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena insulin tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup atau tidak bekerja dengan baik. Pada kondisi normal, insulin berfungsi seperti kunci yang membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Namun, pada penderita diabetes, insulin tidak dapat membuka pintu sel dengan baik, sehingga gula tetap berada di dalam darah. Jika kadar gula darah terlalu tinggi dan tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, kerusakan mata, kerusakan ginjal. Selanjutnya, bagaimana kadar gula darah yang tinggi memicu terbentuknya radikal bebas atau ROS? Saat kadar gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia, tubuh akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas reaktif oksigen spesies atau ROS. Jumlah ROS yang berlebihan membuat keseimbangan tubuh terganggu sehingga terjadi stres oksidatif. Radikal bebas ini sangat relatif dan bisa menyerang lemak, protein, karbohidrat, bahkan DNA sel. Bagaimana radikal bebas merusak sel beta pankreas atau memperparah resisten insulin? Radikal bebas yang berlebihan dapat merusak DNA dan mitokondria pada sel, termasuk sel beta pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Akibatnya, produksi insulin menurun. Selain itu, radikal bebas juga membuat kerja insulin menjadi kurang efektif atau resistensi insulin, sehingga gula darah semakin sulit dikendalikan dan resiko komplikasi diabetes menjadi lebih besar. Apa itu antioksidan? Dan bagaimana mekanisme kerjanya? Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara kerjanya adalah dengan menghambat pembentukan radikal bebas dan membantu meningkatkan sistem pertahanan antioksidan alami tubuh. Dengan begitu, stres oksidatif berkurang, kerusakan sel dapat dicegah, dan resiko komplikasi diabetes juga menurun. Contoh sumber antioksidan yang membantu manajemen diabetes. Antioksidan berasal dari dua sumber, yaitu antioksidan endogen yang diproduksi secara alami oleh tubuh, seperti glutathione katalase, superoksida, dismutase, serta antioksidan oksigen yang berasal dari makanan, seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan polifenol yang banyak terdapat pada buah, sayur, kacang-kacangan, dan teh hijau. Antioksidan bekerja dengan menetralkan radikal bebas sehingga mengurangi stres oksidatif, melindungi pembuluh darah dan sel beta pankreas, serta membantu meningkatkan kerja insulin. Dengan demikian, antioksidan dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mengurangi resiko komplikasi diabetes. Kesimpulannya yaitu, diabetes tidak hanya menyebabkan gula darah tinggi, tetapi juga memicu terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh dan menimbulkan berbagai komplikasi. Antioksidan dapat membantu mengurangi kerusakan tersebut, tetapi penggunaannya sebaiknya menjadi terapi pendukung, bukan pengganti obat diabetes. Karena itu, penderita diabetes tetap perlu menjaga pola makan, rutin berolahraga, minum obat sesuai anjuran dokter, dan mengonsumsi makanan kaya antioksidan. Pesan dari saya, mulailah menjaga kadar gula darah dengan menerapkan pola hidup sehat,
rutin berolahraga, mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah, sayuran, serta mengikuti pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ingat, langkah kecil yang dilakukan setiap hari dapat memberikan manfaat besar untuk kesehatan di masa depan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.